Kenapa ya Nabi Zulkifli bisa diangkat menjadi raja di Syam? Yuk simak penjelasan ini. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu, pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 85-86 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun dan tidak pernah marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam sudah sepatutnya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tentang kesabaran yang luar biasa. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang untuk melawan kaum pasukan pemberontak. Namun, rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitannya untuk menggoda. Syaiton datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum para raja. Meski para pengawal kerajaan menyampaikan bahwa raja sedang beristirahat, tapi syaiton tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, syaiton berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Zulkifli menemaninya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan ingkar akan janjinya. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah, sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi yang selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Cliff di selatan Baghdad.
Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Efrat, terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihissalam.